Selamat malam Oriflamers, tanpa terasa 1 bulan sudah kita lewati. Bulan yang lalu kita webinar bersama dan kita membahas tentang produk-produk di katalog 9. Produk skincare pada katalog yang lalu menjadi produk yang diutamakan di bulan tersebut. Di bulan ini di katalog 10 kita punya produk yang sangat luar biasa, The One. Rangkaian produk-produk color kosmetik yang memenuhi keinginan para wanita di Oriflame Indonesia. The One sendiri terbagi atas 3 kategori. Kalau Oriflamers lihat, Anda bisa baca di sini. The One terbagi 3, yaitu produk-produk yang bisa berkualitas dan Anda gunakan dalam waktu setiap hari dengan rangkaian produk yang lebih lengkap. Dan produk-produk high impact adalah produk-produk yang menghasilkan warna yang sangat intens pada saat Anda mengaplikasikan untuk penggunaan makeup yang tertentu. Contohnya adalah pada saat Anda harus menghadiri pesta atau Anda harus bermakeup lengkap dalam 1 hari penuh. Dan produk-produk The One adalah produk-produk yang mampu menjadikan Anda terlihat tampil menarik sepanjang hari. Sekarang saya tidak sendiri. Bulan lalu Anda bersama Dr. Edi Karta SPKK yang berbicara banyak tentang produk-produk skincare Oriflame. Malam hari ini saya bersama seorang yang sangat luar biasa. Mungkin sebagian dari Oriflamers sudah sangat tahu siapa orang ini. Dan si cowok ganteng satu ini saya import langsung dari Korea. Dia adalah seorang makeup artist yang sudah Anda temui pada saat director seminar tahun ini. Dan saya akan perkenalkan, dia adalah Chris Robin. Hai, Mbak Tusi, apa kabar? Baik, Bin. Sehat kan? Alhamdulillah, tambah gemuk. Tambah gemuk, berarti semakin sehat dong? Semakin sehat, semakin gemuk juga dompetnya dengan Oriflame. Dengan Oriflame ya? Pastinya. Oke, hari ini kita membahas tentang produk yang paling baru kita ya, The Ya, One. jadi gini, pada saat ini saya kepingin Robin bicara tentang produk-produk The One. Oke. Karena di bulan 10 sampai dengan bulan 11 yang akan datang, semua produk-produk The One adalah produk andalan di Oriflame. Kalau menurut Robin sendiri nih, yang banyak berkecimpung di dunia wanita cantik, yang harus mengaplikasikan produk-produk Oriflame, kira-kira apa sih kelebihannya The One? The One itu produk yang memang khusus diciptakan Oriflame untuk kebutuhan para wanita ya. Jadi seperti tadi kan udah jelasin kita punya 3 kategori produk. Nah, jadi itu memang udah dirancang khusus sesuai kebutuhan. Jadi misalnya mau untuk makeup alami bisa, untuk makeup yang tahan lama bisa, untuk makeup yang intens juga bisa. Nah, jadi Anda juga bisa temukan di katalog kita nanti di C10 dan C11 ya. Oke, berarti The One itu sudah mewakili para wanita-wanita di Oriflame. Betul. Karena tidak semua wanita di Oriflame kan sudah jago make upnya nih. Jadi kalau misalkan yang baru-baru berarti harus menggunakan produk-produk yang lebih ringan. Betul. Kalau yang mungkin harus tiap hari bermake up seperti saya, tapi waktunya untuk touch up juga nggak ada, berarti harus pilih satu rangkaian yang berbeda. Ya, yang harus yang tahan lama. Yang lebih tahan lama. Dan kalau misalnya Mbak Tusi kan sering nih tampil di depan umum ya, jadi tentu harus dengan warna-warna yang lebih intens. Lebih intens. Nah, itu juga ada kategori seperti itu. Oke, terus kalau menurut Robin sendiri, kita punya alas bedak di The One itu ada beberapa macam warna. Cocok nggak untuk kita nih yang ada di Indonesia, di Asia atau di Indonesia, terutama kayak aku misalkan, kecenderungan kulitku itu lebih putih kulit muka dibanding kulit tangan atau kulit bagian yang lain. Kalau saya pilih warna yang terlalu coklat, terlalu gelap. Oke, Kalau misalkan aku pilih yang porselen, terlalu putih banget. Nah, sebenarnya gampang saja. Kalau misalnya nih ya kadang-kadang warna kulit kita kan tidak sesuai dengan foundation yang tersedia. Iya. Kita boleh nge-mix, jadi kita bisa Campur, iya betul. Jadi kita bisa beli satu warna yang lebih tinggi dan satu warna yang lebih rendah, di mix, dapatnya warna yang sesuai dengan warna kulit kita. Nah, mungkin orang akan berpikir, wah, saya harus keluar 2 kali dong. Iya. Sebenarnya enggak, karena itu kan akan dipakainya juga untuk 2 kali. Yang lebih panjang, oke. Jadi sebenarnya itu sama saja gitu. Oke. Terus kalau dilihat, kalau warna lipstick sih pasti udah sesuai dengan tren-tren makeup dunia ya. Iya. Tapi kalau misalkan eyeshadow, Oriflame itu kan banyak sekali eyeshadow. Kita punya eyeshadow yang dalam bentukan yang palet ya, maksudnya yang padat. Itu kan mudah sekali pengaplikasiannya. Tapi yang sekarang ini keluar dari The One itu eyeshadow dalam bentukan krim. Betul, seperti ini ya. Ya. Nah, mungkin bisa dilihat ini eyeshadownya dalam bentuk krim seperti begitu. Oke, bisa dibuka mungkin. Oke.
Nah, sebenarnya pengaplikasiannya cukup gampang karena sebenarnya warnanya udah intens. Jadi ini sebenarnya pengaplikasiannya bisa dengan menggunakan kuas ataupun dengan tangan. Oke. Jadi biasa mungkin bagi beberapa orang akan lebih enak menggunakan tangan. Ya, silakan monggo ya. Sebenarnya gampang banget itu. Ya tuh, warnanya juga udah intens langsung banget. keluar warnanya ya. Nah, banyak orang bilang warna eyeshadow Oriflame itu kurang keluar ya. Iya. Nah, kali ini untuk mengantisipasi hal seperti itu, akhirnya kita keluarin produk The One yang memang Dalam bentukan creamy. krim yang pengaplikasian juga sangat gampang dan sangat mudah dibaurkan ya, lihat tuh. Oke. Jadi tidak ngeblok. Sekarang kan orang selalu berpendapat bahwa kalau produk eyeshadow yang bentuknya krim itu hanya bisa diaplikasikan satu macam warna. Padahal kalau lihat dari bentuknya eyeshadow The One yang sekarang keluar itu krim. Tapi Robin tadi bilang itu tetap bisa dipadukan dengan warna yang berbeda. Bisa. Oke. Jadi mungkin kita akan sedikit memadukan dengan warna biru ya. Nah, kita tinggal pakein aja. Tuh. Dia tidak menggumpal ya Menggumpal. teksturnya ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu tidak menggumpal. Jadi kalau tidak menggumpal itu otomatis dia dibaurkannya juga lebih gampang. Oke. Gitu. Dan dari The One itu sendiri eyeshadow kita keluar banyak macam warna. Jadi ada warna yang muda sekali ya. Bian mungkin bisa diaplikasikan di highlight untuk highlight ya. Betul, di bisa. tulang alis. Nah, sebenarnya ada kelebihan lagi dengan menggunakan produk dari eyeshadow cream ini, yaitu sebenarnya produk itu bisa kita gunakan sebagai base. Oh gitu. Jadi mungkin Jadi kita multifungsi ya. multifungsi. Jadi kalau kita lihat di katalog C11, Ya. nah mungkin bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini ada dua warna ini nih. Oke. Nah, ini seperti yang tadi Batusi bilang bisa sebagai Sebagai highlight. highlight, Nah, ini bisa juga sebagai base. Dasar. Untuk mendapatkan warna tertentu Ya. yang kita mau ya. Jadi kita pakein warna ini dulu, baru kita pakein eyeshadow bubuk yang lain gitu misalnya. Oh, jadi tidak harus menggunakan satu macam eyeshadow. Aduh, ini katalognya mau jatuh terus. Jadi misalkan warna dasarnya dari warna yang The One eyeshadow cream ini, baru kita tambahkan lagi, kita baurkan lagi dengan warna eyeshadow yang lain. Betul. Dan dari seri Giordani misalkan, Ya, atau betul. dari Ferrini misalkan, Ya. bisa juga ya. Karena menurutku dari Ferrini itu paling cocok karena jenis bentukan eyeshadownya juga sama-sama shimmer. Oh gitu. Nah, jadi gunakan ini, kita bisa akhirnya aplikasikan dengan eyeshadow yang dari Ferrini itu. Jadi warna itu jadi lebih pekat Lebih ya, intens, lebih intens pekat. lagi. Dan tidak usah takut ngeblok karena seperti tadi saya udah demoin sedikit, ini pembaurannya sangat gampang. Oh gitu. Karena bentuknya sangat creamy, jadi Ya. tidak usah takut susah dibaurkan. Nah, sekarang kita udah bahas nih tentang eyeshadow. Kalau misalkan kembali lagi pada saat saya harus kasih training nih, Robin. Kalau saya harus kasih beauty class dan lain sebagainya. Kadang dari konsultannya Oriflame tuh selalu mengeluhkan bahwa warna bedak kita terlalu gelap. Oke. Walaupun mungkin di situ adalah light ivory misalkan. Tapi pada saat hasil aplikasinya itu kelihatan lebih gelap. Itu cara kita harus membuat warna lebih natural di kulit kita. Apakah kita boleh menggabungkan dua tadi warna dari foundation plus pilih compact powdernya yang sewarna atau Jadi satu sebenarnya tingkat gini, lebih gelap? untuk yang praktisnya, untuk memang yang paling gampang itu adalah memang kita memilih warna sesuai dengan warna kulit kita ya. Jadi misalnya warna kulit Batusi biasa pakai jenis yang range apa, langsung pakai yang ada kalau memang warna itu tersedia. Nah, kalau misalnya tidak ada, seperti tadi saya bilang bisa di mix foundationnya, ataupun misalnya setelah kita pakai foundation nih, ternyata terlalu putih nih. Ya. Nah, kita boleh pilih compact powder yang lebih gelap. Oh gitu. Imbang ya. Membalancekan, hasilnya ya. membalanskan. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Misalnya foundation cahayanya terlalu gelap, kita pakai compact powdernya yang lebih terang. Oke. Nah, sekarang kan teknologi bermakeup itu udah lebih maju banget dibanding pada saat waktu saya belajar untuk bermakeup di tahun-tahun 90-an awal ya, Bian. Jadi kalau misalkan orang yang pipinya cabi kayak aku, mungkin antisipasinya adalah dengan membuat shading. Betul. Kalau misalkan membuat shading, kayaknya udah hal umum yang dilakukan oleh para makeup artist. Kalau misalkan Robin sendiri lihat dari produk foundationnya The One, bisa nggak digabung antara misalkan aku bagian atas pakai warna yang lebih muda, bagian bawah pakai warna yang lebih gelap, jadi menghasilkan wajah yang agak lebih dimensi. Ini katalognya jatuh terus Oriflamers.
Jadi wajahku kelihatannya agak lebih berdimensi. Bawahnya itu agak lebih tirus ya, Ya, berdimensi. ya. Itu bisa seperti itu. Bisa, mungkin bagi sebagian orang belum terlalu mengerti ya, karena ini tekniknya kan memang untuk makeup artis yang profesional. Ya. Biasanya itu namakan dengan teknik shading dalam. Ya, shading nah, dalam. cuman memang untuk mengaplikasikan teknik itu memang perlu sering latihan ya. Jadi basically adalah makeup itu adalah membuat wajah itu supaya tampak berdimensi, jadi tidak flat. Wajah yang berdimensi tentu akan lebih menarik dibandingkan wajah yang flat ya. Nah, jadi misalnya untuk bagian yang terang kita bisa gunakan, misalnya nih kita mau mengaplikasikan produknya foundation nih misalnya, let's say ya. Nah, untuk yang bagian warna terang ini kita bisa gunakan di bagian highlight. Highlight itu bisa di Atas pipi. Di atas pipi, mungkin bisa disorot kali ya. Boleh tolong oke. di zoom sedikit. Di sebagian sini, kemudian bagian sini, sini, sini. Nah, ini adalah bagian-bagian yang memang harus di highlight. Nah, kemudian bagian-bagian yang lebih gelap kita bisa gunakan warna foundation lebih gelap. Misalnya ini di bagian apa namanya, bawah tulang pipi, tulang pipi sebelah kiri dan kanan. Kemudian di bagian sini biar lebih tirus. Nah, ataupun untuk di bagian hidung, jadi biar kelihatan lebih mancung. Jadi bagian kiri dan kanan pakai warna yang lebih gelap, sini tambahkan sedikit highlightnya. Ya betul. Nah, Oke. ini yang paling gampang sebenarnya. Cuma memang perlu latihan ya, karena untuk aplikasi ini memang tidak semua orang bisa gitu loh. Oke, terus kita punya lagi concealer nih kok. Betul. Ya, concealernya The One. Ini kan kalau dilihat dari teksturnya dia lebih kental dan lebih pekat dibanding concealer dari seri yang lain. Jadi mungkin bisa selain untuk mengurangi sembab di bawah mata, mengurangi kerutan di bawah mata untuk supaya jadi lebih rata, bisa nggak dia dipakai juga di bagian tertentu yang harus ditutupin? Bisa. Contohnya nih, aku di sini ada flek hitam nih. Ini kalau nggak aku dempul, ini kelihatannya agak-agak kebayang warna agak abu-abu. Pakai concealer ini bisa? Bisa. Walaupun ini untuk mata. Bisa. Mungkin aku perlu kasih sedikit tips ya menggunakan concealer. Mungkin banyak yang menjadi rahasia umum kalau kita pilih concealer itu harus selalu satu atau dua warna di atas warna kulit kita. Nah, kalau menurut saya lebih suka menggunakan warna concealer yang senada dengan warna kulit. Kenapa? Karena basically concealer itu diciptakan memang lebih pekat. Jadi fungsinya memang untuk mengcover lebih dibandingkan foundation. Yeah. Jadi otomatis kita pilih warna yang sesuai dengan warna kulit kita aja. Jadi itu akan lebih gampang. Karena kalau kita gunakan warna yang lebih cerah, otomatis akan tampak seperti lapisannya sedikit berbeda gitu loh. Jadi nggak nyatu. Ya betul. Kalau memang untuk makeup pesta mungkin masih fine ya. Tapi untuk makeup sehari-hari saya tidak saranin. Mendingan pakai yang memang senada dengan warna kulit saja. Oke. Rangkaian produk The One kan banyak. Salah satunya ada stylo. Kita Betul. tahu penjualan stylo di Oriflame Indonesia heboh banget, semua orang pakai stylo dan karena memang di aplikasinya mudah banget. Nah, untuk Robin sendiri sekarang kalau kita lihat kita punya beberapa warna dari stylonya The One. Itu gimana? Apakah warna yang dihasilkan sekarang lebih pekat, lebih intens dan pada saat kita pengaplikasiannya lebih mudah? Karena kalau saya lihat bentuk penanya itu sekarang lebih lunak dan dia lebih lebih gampang saat aplikasinya. Nah, memang mungkin untuk seri sebelumnya itu namanya iStylo ya. Ya, iStylo. iStylo dan memang kalau kita bandingkan ya karena ini memang produk baru yang sudah lebih revolusioner dan memang lebih dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi memang ujung kuasnya juga lebih lembut, ya sehingga pengaplikasian juga lebih mudah dan tentunya warnanya juga lebih pekat. Dan satu lagi waterproof. Ya, jadi Oriflamers pada saat Anda harus berwudu, saat Anda harus cuci muka, Anda sudah mengaplikasikan The One eyeliner, itu tidak akan blebor warnanya jadi hitam-hitam kayak serem gitu di mata gitu kan, enggak ya. Oke, berarti kita udah bahas 3-4 macam produk. Dan produk The One kali ini untuk eyelinernya kita ada 4 warna ya. Jadi warna hitam, coklat, biru, sama abu-abu tua. Abu-abu tua. Jadi memang sangat ini ya sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Dari produk The One ada satu produk yang kita anggap sebagai juara dari semua produk yang ada di The One, yaitu maskara. Kalau Oriflamers lihat di katalog sebelah kita bahwa maskara ini kita klaim bahwa maskara ini bisa 24 kali membuat bulu mata jadi lebih ngok,
bulu mata lebih bervolume, bulu mata jadi lebih panjang, dan hasil akhir penggunaan produk ini, Bin, dia tidak menggumpak. Ini bagusnya produk The One kita. Dan ini juga produk yang kalau misalkan kita harus berwudu atau kita cuci muka atau kita mandi, ini tahan lama. Ini membantu nggak untuk para makeup artist kayak kamu? Iya, karena mungkin untuk makeup artist kita selalu menggunakan bulu mata palsu ya. Tapi bagi Anda yang mungkin setiap hari capek lah ya, tiap hari pasang bulu mata palsu ya. Nah, ini sangat membantu. Dan ini memang sudah dikembangkan dengan memiliki kemampuan 24 kali lebih tebal ya. 24. Nih, contohnya nih, Oriflamers. Aku pakai loh 24 kali lebih tebal, 24 kali lebih anti badai, anti tsunami, dan anti segala macam. Yang penting bulu mata harus ngop. Karena biasanya makeup itu kuncinya ada di mata ya, Bin ya? Betul. Kuncinya di mata. Jadi sebenarnya kunci dari makeup itu supaya kelihatan dia benar-benar berubah itu atau lebih pangling ya, istilahnya itu adalah kuncinya memang di mata. Jadi pertama adalah memang dari bulu mata ya. Otomatis kalau tiap hari kita pakai bulu mata palsu kan capek. Nah, ini sangat lagi kelopak tuh pakai bulu mata palsu tuh kayak mata kita tuh kayak iya betul. Ada terpalnya gitu. Betul. Banget. Apalagi yang belum terbiasa itu sangat mengganggu. Nah, untuk mengantisipasi itu kita bisa menggunakan maskara kita yang 24 kali lebih tebal. Jadi ya seperti memakai bulu mata palsu ya. Benar, kayak pakai bulu mata palsu. Jadi kayaknya tadi waktu aku ngangguk ini kan kayak aku manggil Robin kan, bulu mata aku gitu, Robin gitu kan. Itu karena aku pakai The One. Emang juara ya produk The One. Iya. Oke, Oriflamers, ini udah bincang-bincang saya dengan Robin, dan Anda semua sudah tahu bagaimana hebatnya The One yang bisa membantu Anda, penjualan Anda menjadi lebih baik lagi di bulan ini dan di bulan yang akan datang. Saya tidak sendiri, kita nggak berdua doang ya Mas Robin ya. Saya juga dibantu oleh rekan saya yang malam ini sudah setengah cantik. Rekan saya yang sudah setengah cantik, yang sudah di make up sama Mas Robin. Dan kita akan lihat bagaimana sih aplikasi produk-produk The One ini. Oke, Mbak Erlin bisa bantu saya di sini? Oke, ini dia Oriflamers, Mbak Erlin yang sudah setengah cantik. Oke, kenapa saya bilang sudah setengah cantik? Anda bisa lihat bagian kanan dari wajah Mbak Erin itu sudah di make up lengkap sama Mas Robin. Dan Anda bisa lihat bedanya wajah yang sudah di make up lengkap dan mata yang benar-benar menggunakan produk eyeshadow. Pakai warna yang apa Mas Robin tadi? Nah, tadi saya menggunakan kombinasi warna eyeshadow cream itu untuk keseluruhannya itu saya gunakan warna ini ya. Warna Petroleum Shine. Jadi warnanya memang dia lebih ke biru ya? Enggak, agak sedikit hijau, tapi dia jadi dia nggak benar-benar hijau. Dia memang sangat bagus ya untuk makeup malam ini ya, makeup pesta. Nah, kemudian untuk topnya itu saya gunakan warna biru. Jadi warna hijau tua bisa digabung dengan warna biru. Kalau zaman dulu kan itu warna tabu ya untuk digabungkan ya. Biasanya orang kan pakemnya adalah biru muda, biru tua, hijau muda, hijau tua. Tapi sekarang bisa ya biru dan hijau, hasilnya seperti ini. Bisa tolong agak lebih mungkin merem kali ya, coba. Jadi bisa biar disorot, merem aja. Berat karena pakai maskara Mbak. Jadi kelihatan. Jadi warnanya keren banget ya. Jadi base-nya itu saya menggunakan yang tadi Petroleum Shine, kemudian saya coating lagi dengan warna sebenarnya bukan biru ya, warna steel ya. Jadi shimmering steel. Jadi sehingga efeknya itu kayak tembaga gitu. Iya, jadi dia sedikit hijau tapi hijau-hijau agak ashy, kemudian juga ada sedikit biru-birunya gitu. Keren. Ini Mas Robin, kalau aku lihat warna kulitnya Mbak Erlin ini kan warna kulit Indonesia banget nih. Dibilang putih enggak, dibilang kuning juga enggak, dibilang hitam juga jauh gitu kan. Nah, tapi kok bisa dapat warna yang natural gini? Mas Robin pakai berapa warna untuk ininya eyeshadow foundationnya? Nah, untuk untuk Mbak Erlin ini tadi saya menggunakan warna natural beige. Kemudian saya gabungkan karena warna kulit dia agak sedikit gelap. Ya kan, jadi saya gabungkan dengan concealer kita. Nah, sebenarnya concealernya juga bagus, bisa digabungkan juga dengan foundation. Keren. Jadi dicampur. Penggunaannya dicampur. Nah, untuk concealernya saya gunakan warna yang paling gelap. Kalau tadi nggak salah itu yang
yang nude beige. Oh, nude beige. Sehingga hasilnya dicampur sehingga hasilnya seperti ini. Jadi memang efeknya juga lebih cover. Oh iya ya. Nah, jadi tidak harus selalu kita pakai foundation baru kita pakai concealer, enggak. Biar gampang kita bisa gabungkan. Sebenarnya. Mas Robin tahu nggak kenapa foundationnya The One itu kelihatannya berbeda dengan foundation yang lain? Dari The One dia ada yang namanya Hello Light Technology. Hello Light Technology itu hanya keluar di produk The One. Jadi pada saat diaplikasikan dia kelihatan natural tapi dia cukup menutup ketidaksempurnaan yang ada di kulit kita. Contohnya seperti itu. Betul, seperti tadi saya juga pas pengaplikasiannya juga memang begitu kita tadi coba di tangan itu kok teksturnya gencer. Iya. Tapi begitu kita aplikasikan di wajah itu sangat mengcover. Nah, kelihatan ya mengcover bagian-bagian tertentu yang memang seperti flek atau juga kurang rata. Oke, sekarang mau dilanjutkan nggak nih Oriflame? Ini sebelah kanan udah cantik, sebelah kiri perlu dilanjutkan nggak nih kira-kira? Lanjutin aja Mas Robin, silakan. Oke, seperti tadi saya bilang, saya udah menggunakan warna. Jadi mungkin bisa di zoom ya ke bagian sininya gitu, jadi kelihatan jelas. Oke, jadi lihat aja kamera. Jadi sebelah kiri tadi kan sebelah kanan kau udah di make upin ya. Nah sebelah sini aku demoin. Saya pakai base-nya itu adalah yang Petroleum Shine. Oke. Jadi yang warna agak kehijauan ya? Iya betul. Warna lebih hijau gelap. Oke, cara aplikasinya cukup di apa namanya di dab ya. Tepuk. Di seluruh kelopak mata ya. Betul. Ditepuk seluruh kelopak mata. Kalau misalkan tidak harus menggunakan brush juga bisa ya, pakai tangan bisa ya. Oke. Tidak harus sempurna ya, karena nanti kan kita akan ngeblend lah gitu. Kan dicampur lagi dengan warna lain ya. Nah, yang penting kita tepuk-tepuk. Oke. Sebenarnya kalau bagi Anda yang tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin aku pindah ke sebelah sana ya. Oh, boleh. Mas Robin mau di sebelah sini? Ya, Oke, lebih gampang. Boleh. Nah, melihat kamera. Nah, mungkin bagi Anda yang kurang pintar menggunakan, sebenarnya sangat gampang karena cuma ditepuk aja, coba merem. Ini sebenarnya udah membentuk seperti lengkungan atau soket. Biasanya disebut dengan soket mata. Betul. Ya? Jadi sebenarnya udah sangat enak gitu loh. Jadi tidak usah susah-susah dan warnanya juga sangat keluar ya. Intens banget. Padahal baru pakai satu macam warna. Betul. Ini ya. Kemudian seperti biasa kita harus ngeblending ya. Ngeblending bagian harsh line-nya. Jadi kita ngeblending aja. Oke. Dan ini cukup gampang, lihat tuh. Begitu saya blending, langsung ke bawah. Oke. Ya, terlihat jelas ya. Oke. Oke, aku di sebelah sini deh. Boleh. Oke. Ini udah di blending nih antara dasar dengan yang akan dibuat soket. Jadi soket. Tadi mungkin terlihat jelas ya garis batas antara yang belum diaplikasikan dengan yang begitu di blending sudah kelihatan ya. Dan tidak harus menggunakan produk apapun. Jadi tinggal pakai kuas di blending aja. Oh, tinggal kita baukan aja. Nah, itu produknya memang diciptakan khusus untuk supaya gampang di blending juga. Oke. Jadi salah ya anggapan orang bahwa kalau krim eyeshadow itu hanya blok di mata dan tidak bisa dibaurkan ya. Betul. Ternyata dengan dua macam warna, Oriflamers bisa lihat di sini semua kelihatan natural dan hasilnya kelihatan sekali intens warna yang didapatkan walaupun baru satu warna yang kita aplikasikan. Betul. Ya. Oke, lanjut Mas. Oke, kemudian seperti tadi saya bilang saya akan tapping ya di bagian tengah kelopaknya dengan warna shimmering steel. Oke, yang berarti agak warna-warna tembaga. Ya. Oke. Kemudian kita di bagian tengah. Ya, karena bagian itu yang kita pingin bikin matanya lebih pop up gitu. Oke. Ada beda nggak Bin antara aplikasi dengan jari dan aplikasi dengan brush atau dengan spons dan lain sebagainya? Oke, ada tentunya. Kalau untuk kuas itu memang aplikasiannya harus lebih bertahap, ya.
Jadi dia memang dappingnya itu lebih Harus soft, lebih halus. hati-hati gitu ya. Nah, kalau dengan tangan memang warna yang dihasilkan tuh intens, cuman kekurangannya adalah kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati itu suka Kemana-mana. Gitu ya. Jadi biasanya saya selalu gunakan itu memang untuk kayak bagian yang saya mau highlight nih, misalnya bagian tengah kelopak nih. Ya. Ya saya gunakan tangan biar hasil memang warnanya lebih keluar gitu. Sip. Oke, sekarang Mas Robin pakai apa lagi? Nah, saya akan dulu. Ini ada tisu, ada. Ada. Sudah Oke. siap tisu ternyata Robin. Oke, kemudian kita pakai warna eyeliner Pakai yang stylo ya. yang stylo, ya kan? Oke. Warnanya yang paling hitam, black. Yang paling gelap. Oke. Cara pakainya itu selalu dari bagian dalam ya. Bagian dalam keluar ke ujung dari kelopak mata kita. Nah, ini juga sangat mudah diaplikasikan. Lihat, begitu gampang. Oke. Tambahan mungkin untuk Oriflamer sekalian, yang lalu pada saat kita mengaplikasikan eyeliner stylo, saya selalu bilang bahwa kalau menggunakan aplikasi eyeliner stylo itu jangan ditarik karena dia akan menghasilkan warna yang pecah nantinya. Tapi ternyata sekarang kalau lihat Mas Robin mengaplikasikan di Mbak Erlin dengan cara ditarik, warnanya itu menjadi semakin pekat, warnanya jadi semakin intens. Itu berarti adalah the one ini akan menjadi lebih mudah digunakan untuk para Oriflamers yang walaupun baru pertama kali belajar bermakeup mungkin ya. Oke. Ya, seperti tadi saya praktekkan ini juga gampang set. Tuh. Udah langsung kelihatan warnanya. Langsung kelihatan. Mungkin yang sebelumnya agak keset ya. Ya, yang lalu tuh agak lebih keras. Nah, dan kali ini top cat deh. Top deh, capcus pokoknya, cakepnya. Oke, untuk bagian mata bagian atasnya kan sudah nih. Ya. Oke, melek dulu. Nah, aku akan sedikit bagian bawah mata karena biasanya kalau terlalu intens di bagian atas berat banget kesan berat matanya banget, ya. Ya betul. Nah, kita gunakan warna eyeshadow yang tadi. Dari yang warna dasar tadi, yang agak kehijauan atau yang warna tembaga? Ya, agak hijauan di atas. Oke. Diaplikasikan di kelopak mata bagian bawah, arahnya dari luar kelopak mata ke dalam kelopak mata ya. Ya, betul. Oke. Jadi kesana mata kita nggak ngantuk gitu ya kok, kalau misalkan bawah tuh ada bling-blingnya sedikit gitu ya. Betul. Oke. Ingat ya, selalu lebih tebal di bagian luar ya. Ya, selalu. Cantik. Oriflamers, Anda bisa lihat semua ya. Nah, ini juga gampang dibawarkan, gitu. Oke, terakhir. Bawarkan lagi. Kan kita punya tuh Robin eyeliner, pencil liner dari Verimi misalkan. Itu kan ada dua macam warna yang berbeda tuh. Misalkan yang satu warna turquoise, yang satu lagi berwarna hijau lebih terang, hijau metalik misalkan. Itu bisa diaplikasikan dan digabungkan dengan warna ini. Bisa. Oke. Ini kita balancing dulu ya bagian yang kurang. Kemudian saya blending sedikit bagian ujung luarnya. Nah, biar matanya intens seperti tadi sudah diceritakan, kita akan menggunakan Pencil liner. Mungkin yang warna hitam ya. Ya. Kuncinya adalah di waterline ya. Jadi kelopak mata dalam ya. Nah, ini kita hitamkan. Dan kelopak mata luar yang bagian bawah tetap dengan warna yang tadi sama dengan eyeshadow yang kita pakai. Ya, karena kalau kita gunakan eyeliner takutnya terlalu pekat ya. Coba deh. Oke. Ih, cantik, beda ya. Oke. Nah, satu lagi teknik yang biasa kita mungkin merem dulu.
kurang tahu, itu sebenarnya namanya teknik tag lining. Oh, kita mengisi warna di bawah helaian bulu mata kita. Iya, karena mungkin kalau tidak pakai bulu mata palsu itu tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita sering pakai bulu mata palsu itu suka ada jeda. Kesannya kayak numpuk kelopak kita, ada 2 kelopak gitu ya. Iya betul, kayak ada yang bolong. Iya. Oke, jadi makanya kita harus isi. Oke. Kemudian kita jepit dengan penjepit bulu mata. Oke, penjepit bulu matanya enak nih kok. Dia ada bantalannya itu lembut sekali sehingga pada saat kita menjepit tidak terjadi perih atau sakit di helaian bulu mata kita. Oke. Sebenarnya kita bisa gunakan juga dengan maskara yang the one tadi. 24 kali lebih 24 ngok. kali. Oke. Kita aplikasikan dulu. Oke, coba lihat kamera. Tuh, biarpun tanpa bulu mata palsu, efek dari maskara The One, Sedikit. efek dari maskara The One itu udah langsung kerasa. Betul. Jadi lebih bervolume ya helaian bulu mata kita. Betul. Oke. Nah, cuman karena ini Mbak Erlin nanti mau kencan, tentunya sebelah sini kita udah pasangin bulu mata palsu nih. Jumat malam nih mau Jumat kencan. malam. Jadi kita balancing dengan sebelah kiri. dengan menggunakan Bulu mata bulu palsu. mata pelosong. Tetap ya Mbak Erlin. Cuma sebenarnya kalau bagi Anda yang tidak terbiasa menggunakan bulu mata palsu, sebenarnya dengan produk The One itu juga Udah cukup membantu ya. Dari sini udah bisa kelihatan kan? Iya. Ya kan? Oke. Nah, biasanya nih Oriflame suka tanya nih, gimana sih cara masang bulu mata yang benar? Mungkin penggunaan bulu mata palsu Oriflame boleh digunakan untuk momen-momen tertentu ya, nggak harus setiap hari Anda menggunakan bulu mata palsu. Jadi kalau setiap hari kita kelihatan seperti Mbak Erlin mata sebelah kanan gitu kok agak-agak gimana gitu ya, kesannya berat banget makeup mata kita. Jadi cukup pakai maskara. Sekarang kalau kita pakai bulu mata palsu itu gimana sih Bin supaya gampang dan nggak kelihatan misah gitu loh? Tentunya saya selalu bilang kalau menggunakan bulu mata palsu itu harus sesuai dengan tipe mata. Bentuk mata. Jadi kalau misalnya memang matanya besar, pakai bulu mata yang panjang dan lebat itu tidak masalah ya. Tapi kalau memang bulu matanya itu matanya kecil, itu kalau pakai bulu mata yang terlalu panjang itu akan berat. Berat. Jadi tidak tidak natural. Untuk Mbak Erlin ini sebenarnya matanya tidak dibilang kecil juga tidak dibilang besar. Jadi masih fine kalau kita pakai bulu mata yang sedikit panjang. Jadi tidak terlalu berat di matanya. Cara pakainya gampang. Jadi kita sebelumnya itu kita gunting kalau memang kepanjangan. Diukur dulu. Jadi selalu gunting bagian ujung luar ya, jangan bagian ujung dalam. Ujung dalam itu yang berarti helaiannya lebih pendek. Iya. Jadi yang dipotong yang di luarnya. Betul, karena rata-rata bulu mata palsu diciptakan dengan helaian bulu mata yang memang lebih memanjang di sebelah luar, sehingga harus kita potong. Oke. Kemudian cara aplikasinya gampang. Jadi kita gunakan, mungkin bisa dilihat ya, lemnya itu di bulu mata palsunya. Kemudian merem. Kemudian kita gunakan juga lemnya di bagian perbatasan antara kelopak dengan bulu mata asli ya. Oke, merem dulu. Dan harus kering ya. Jadi tunggu setengah kering dulu. Jadi kalau biasanya masih putih begini, ini artinya lemnya masih belum terlalu kering. Jadi tunggu dia agak transparan, baru itu ready untuk ditempel ya. Nah, cara menempelnya juga harus dengan posisi agak sedikit menukik. Maksudnya supaya kelihatan bedanya. Supaya bulu matanya naik. Nah, jangan menempel turun. Kalau menempel turun itu nanti kesan hasilnya itu bulu matanya jadi turun. Nah, kita gunakan ujung kuas. Ini kalau kita mau pesta, ini untuk makeup yang lebih lengkap ya Bin ya. Kalau untuk hari-hari cukup pakai maskara kita yang 24 kali lebih
kelihatan lebat dan apa namanya, kita bisa pakai maskara itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih apa ya, maksudnya kalau kita sehari-hari tapi dengan kebutuhan yang beda gitu loh, Bian. Maksudnya pingin dengan mata yang lebih intens. Berarti hanya dengan menggunakan maskara itu udah cukup. Oke, coba melek. Oke, lihat atas. Oke. Coba lihat ke kamera. Kelihatan? Oke, oke. Sama seperti yang ini sih, Robin. Tipe tuh kan? Sama kan Oriflame Mars make upnya dengan katalog yang di katalog 11 nih. Tante Erlin. Wow. Nah, biasanya kalau kita udah pasang bulu mata, itu bagian sini suka jadi lebih ada putih-putihnya, beda gitu ya. Jadi kita tebelin lagi dengan stylo. Jadi supaya lebih jelas lagi. Oke, udah lebih dramatis gitu lah kesan mata kita ya kalau udah pakai bulu mata, pakai makeup yang lebih gelap. Oke, bagian sini juga kita tambahkan sedikit. Oke, Tante Erlin. Kalau ini kan kita lebih nonjolin makeup mata ya, Robin ya, untuk teknik smoky eyes ya. Jadi berarti untuk yang lain-lain seperti blush on, seperti lipstick itu harus lebih minimalis ya mungkin. Jadi warnanya gini, ya. Kalau untuk makeup itu lebih baik kalau kita menonjolkan salah satu bagian. Let's say kita memang mau menonjolkan bagian mata, otomatis yang lain harus tone down. Nah, kalau misalnya jadi karena kita menonjolkan makeup mata, otomatis untuk blush onnya juga kita buat yang senatural mungkin. Warna lipstiknya juga kita pilih warna-warna yang nude. Oke, tapi kalau misalnya kita mau lebih menonjol di bagian bibir, boleh kita pakai warna merah banget, yang menyala. Gitu kan? Tapi eyeshadownya kita pakai warna yang coklat yang soft, yang natural, yang mungkin seperti yang tadi yang di katalog C11 itu kita kan ada warna eyeshadow yang warna champagne ini ya, dua warna ini. Dua warna bisa dipakai ya, bisa digunakan. Kalau kita mau pakai lipstick warna merah. Betul. Ya. Jadi intinya adalah jangan semuanya menonjol. Jangan semuanya ngop. Pilih salah satu aja. Either mata ataupun cuman lipstick aja. Jadi kalau misalnya matanya udah menonjol, jadi yang lainnya kita tone down. Berarti udah selesai nih Mas Robin? Udah selesai. Berarti Oriflamers, Anda bisa lihat di sini nih hasil aplikasi dengan menggunakan produk-produk The One. Dan saya masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Kalau Anda mau bertanya kepada Mas Robin tentang bagaimana mengaplikasikan seluruh produk-produk The One untuk Anda semua, kita tunggu ya Bin ya. Jadi boleh. Kita bisa menjawab pertanyaan para Oriflamers untuk penggunaan produk-produk The One. Silakan kalau yang mau yang bertanya. Mungkin bisa di zoom sedikit dulu, lihat hasilnya secara keseluruhan. Coba dimerem, coba di zoom bagian kelopaknya, coba. Nah, oke. Zoom out. Nah, Oke, Mas Robin, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita, semua tentang maskara yang waterproof. Kalau misalkan nih sudah bermakeup seperti Mbak Erlin, terus tiba-tiba kita pengen berenang, maskaranya bleberkah atau stylonya bleberkah pada saat kena air kolam renang tersebut? Enggak, karena kan arti dari waterproof itu kan berarti tahan air. Water resistant. Jadi otomatis itu untuk air biasa itu nggak masalah, kecuali memang makeup remover ya. Kalau makeup remover itu mau nggak mau memang sehebat apapun itu tetap akan luntur. Gitu. Jadi tidak ada masalah kalau memang sudah menggunakan produk The One, mau berenang tidak akan beleber. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Robin, apakah untuk mereka yang kulitnya berminyak menggunakan alas bedak The One tidak menyebabkan wajah menjadi lebih berminyak?
Oke, Oriflamers, mungkin Anda harus tahu bahwa produk dari seri The One adalah produk yang sangat mudah pengaplikasiannya dengan hasil yang seperti Anda lihat di sini. Dan dari produk The One itu sendiri untuk foundationnya mengandung yang namanya silica powder. Silica powder itu adalah satu formula yang apabila dia masuk ke dalam sebuah produk powder atau foundation, dia mengikat minyak supaya tidak terlalu banyak keluar dari kulit kita, sehingga tidak mudah luntur. Dan hasil make up yang didapatkan adalah dengan hasil tampilan yang matte. Ya, yang matte dan memang lebih ke natural look. Ya, natural look. Jadi yang ditanyakan di sini apakah luntur atau tidak kalau misalkan untuk mereka yang kulitnya berminyak. Jawabannya adalah tidak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, masih banyak pertanyaan nih Mas Robin. Boleh. Mas Robin, untuk kita yang memiliki mata yang kecil, mata yang sipit, dan tidak ada lipatan, bagaimana cara pakai eyeshadow-nya? Oke, untuk mengakali untuk tipe mata yang tidak ada kelopak ya. Sebenarnya ada dua macam. Bisa kita gunakan Scotch tape ya, yang biasa kita temukan. Itu memang secara instan langsung membuat mata lebih terbuka. Tapi sebenarnya kalau memang tidak mau menggunakan Scotch tape, sebenarnya bisa menggunakan tipe-tipe eyeshadow yang gelap, seperti yang Mbak Erlin pakai. Sebenarnya yang Mbak Erlin pakai ini sebenarnya ini juga udah mengakali. Jadi tipe mata-mata yang sipit itu pakai eyeshadow yang gelap itu otomatis itu akan membuat mata lebih terbuka. Gitu. Jadi sebenarnya bisa diakali dengan dua, yaitu dengan Scotch tape dan juga dengan eyeshadow yang warna gelap. Gitu. Oke, next mungkin. Oke, ini pertanyaan lagi Robin untuk maskara. Maskara The One dibilang 24 kali lebih tebal. Bagaimana dengan bulu mata yang mudah lepas? Maksudnya mungkin rontok ya bulu matanya. Dan bagaimana cara membersihkan bulu mata yang baik? Oh, mungkin adalah dimaksud adalah sesudah pengaplikasian. Ya. Jadi Oriflame juga menyediakan ya makeup remover. Jadi makeup remover ini sebenarnya secara penggunaannya sangat gampang. Jadi kita gunakan, mungkin saya bisa sedikit menggunakan cotton bud ya. Jadi menggunakan cotton bud kita totol-totol. Oke. Kemudian pada saat mata tertutup misalnya seperti begini, ditepuk-tepuk sambil ditarik. Oke. Kemudian kalau udah lumayan bersih, pada saat mata terbuka sedikit, kita boleh lagi tarik bagian bulu matanya. Yang penting jangan terlalu bertenaga dan harus menggunakan makeup remover supaya bulu matanya tidak gampang rontok. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya unik nih. Mau tanya gimana ya kalau pakai makeup wajah yang tirus biar kelihatan agak gemuk pakai produk The One, gimana caranya? Ya, yang ada juga kita gemuk bikin kelihatan tirus ya. Si Mbak ini dari tirus mau kelihatan gemuk. Gimana nih supaya wajah lebih bervolume? Jadi mungkin pertama jangan menggunakan shading. Jangan menggunakan shading karena shading fungsinya itu kan adalah membuat tirus ya. Jadi jangan menggunakan shading. Ataupun bisa juga menggunakan foundation di bagian tulang pipinya, kita menggunakan foundation yang sedikit lebih terang dari warna kulit. Jadi fungsi lebih terang itu supaya dimensi yang cekungan dari si tulang pipi itu juga bisa lebih disamarkan gitu. Jadi pertama jangan gunakan foundation yang sedikit lebih terang di bagian tulang pipinya. Kedua adalah jangan menggunakan shading gitu. Oke, dan satu lagi untuk blush on-nya itu biasa kita selalu blush on-nya mungkin dari sebelah sini ya. Ini kan tulang pipi. Nah, blush on-nya sebelah sini. Nah, kalau untuk yang cekungan mungkin blush on-nya bisa sampai ke sini. Lebih lebar, menutupi tulang pipinya. Jadi karena biasanya yang cekung itu tulang pipinya terlalu nonjol. Jadi otomatis kita baurkan agak sedikit ke atas sehingga dia disamarkan oleh warna blush on juga gitu. Oke, ini ada lagi nih Mas Robin mau tanya dong, mata saya sipit tapi bibir saya sensual seperti bibirnya Mbak Tusi. Saya harus pakai lipstick apa ya, dan mata saya gimana supaya kelihatan lebih berbinar?
Seperti yang tadi udah jelasin, pertama kalau untuk buat matanya sipit supaya lebih terbuka, pertama gunakan Scotch tape, kedua juga bisa gunakan warna-warna eyeshadow yang pekat ataupun hitam. Nah, kalau misalnya bibir itu sebenarnya bisa kita akali dengan menggunakan pensil bibir. Jadi pada saat kita udah aplikasikan foundation, gunakan foundationnya itu melebihi batas dari si bibir. Oke, kemudian sudah itu baru kita gambar bibir itu sedikit di dalam dari bentuk bibir yang asli. Tapi kalau misalnya mau gampangnya adalah jangan pernah gunakan warna-warna yang ngejreng, misalnya warna merah. Selalu gunakan warna-warna soft seperti pink ataupun nude. Itu sudah tidak langsung akan membuat volume bibir sedikit lebih berkurang. Tapi kan sensual kayak bibir yang Mbak Tusi, Robin. Kalau begitu tidak ada masalah dong. Ya udah, tidak ada masalah, tapi boleh. Oriflamers boleh pakai lipstick apapun supaya punya bibir yang sensual seperti bibir Ibu Tusi Ingriani. Baik, pertanyaan lagi, Bin. Mas, saya itu kalau pakai lipstick kelihatan aneh karena bibir saya berwarna gelap. Saya harus menggunakan lipstick warna apa? Oh, jadi kalau misalnya untuk bibir yang lebih gelap, nah pada saat sebelum pengaplikasian daripada lipstick, gunakan foundation dulu. Jadi gunakan foundation. Sebelumnya mungkin boleh gunakan lip balm ya, biar bibirnya tidak pecah. Baru gunakan foundation. Jadi warna foundation itu akan sedikit mengurangi warna gelap dari si bibir. Nah kemudian baru kita gunakan warna lipstick sesuai dengan keinginan. Gitu. Ini ada pertanyaan kepo nih, Mas Robin. Apa? Mas Robin kelihatan bagus banget sih kulitnya. Apakah Mas Robin menggunakan foundation The One atau menggunakan skincare apa ya? Kepo. Ya, hashtagnya kepo. Kepo ya. Oke, mungkin kalau di tiap kali training itu aku selalu tekanin ya, kalau misalnya untuk makeup itu harus selalu dimulai dengan kulit yang bagus. Nah, kulit yang bagus itu gimana caranya? Ya tentu harus ada perawatan ya. Jadi saya sendiri itu gunakan dulu, saya gunakan aquaritum. Aquaritum. Okay. Nah, cuma sekarang saya udah beralih ke Optimus yang skin nude itu loh. Skin nude, jadi kelihatan muda terus. Ya betul. Nah saya gunakan itu. Jadi base-nya wajah saya juga udah lebih bagus. Nah untuk foundationnya karena ini kita tampil, ya akhirnya saya gunakan foundation yang The One yang baru ini. Warnanya? Warnanya ini saya gunakan warna-warna yang mungkin tadi saya gunakan warna apa ya? Yang Natural Beach bukan tadi? Bukan, Natural Beach itu agak gelap. Light Ivory saya gunakan warna Light Ivory. Oke. Ini ada pertanyaan kepo lagi nih Mas Robin. Boleh apa? Mas Robin dan Mbak Tusi, saya juga kan kepingin keren dan kepingin punya kulit yang bagus kayak Mas Robin. Berarti produk The One itu boleh digunakan untuk pria dan wanita? Boleh benar. Boleh benar, boleh. Oke, mungkin kalau untuk cowok tipsnya apa, Bin? Kalau mereka mau pakai apa namanya, alas bedak misalkan? Alas bedak ya. Yang jelas mungkin kalau perempuan tiap hari pakai alas bedak is okay lah, problem ya. Tapi kalau misalnya cowok itu saya lebih saranin adalah perawatan. Karena wajah yang udah kulit yang sudah bagus itu tidak usah pakai apapun itu akan tampak bagus, tampak cerah. Jadi perawatan itu selalu saya sarankan. Nah mungkin untuk special occasion misalnya seperti ada pesta ataupun ada manggung ataupun seperti acara hari ini, ya kita boleh pakai produk The One. Dan The One itu sendiri produknya itu cukup encer, tapi dia mengcover. Jadi tidak usah takut itu hasilnya terlalu berat seperti memakai alas bedak ataupun topeng. Satu lagi, selalu gunakan warna foundation yang sesuai dengan warna kulit. Karena warna yang sesuai dengan warna kulit itu hasilnya akan lebih alami dibandingkan yang lebih gelap ataupun lebih terang. Oke, ada pertanyaan lagi. Oke, apa? Mbak Tusi, usia saya 48 tahun. Wow, welcome to the club, Bu. Saya biasa menggunakan produk dari seri Giordani Gold. Apakah di usia saya masih boleh menggunakan produk The One? Boleh, tidak ada masalah. Oke? Tidak ada masalah, maksudnya produk ini tetap bisa masuk untuk... Bisa. Yang penting adalah base dari kulit kita. Kulit kita kalau sehat pakai produk jenis apapun itu pasti masuk. Kadang-kadang saya juga masih pakai seri Mil, Bin. Iya, saya tahu kok. Lip balmnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Saya akan menjawab satu pertanyaan lagi. Jadi pertanyaannya adalah, saya memiliki warna kulit yang tidak rata.
Oke. Sebagian di bagian pipi agak lebih cerah, di bagian depan telinga agak terlihat lebih gelap. Oke. Saya harus aplikasikan blush on berwarna apa? Sebenarnya kalau untuk warna kulit yang tidak merata itu harus menggunakan foundation. Karena fungsi foundation itu adalah membuat kulit yang tidak merata menjadi rata. Pertama itu harus. Kedua, mungkin dia disebutin ya warna kulitnya itu apakah kulit sawo matang ataupun kulit putih ataupun apa. Nah, sebenarnya gampang. Kalau untuk kulit yang seperti Mbak Elin, dia tonnya ke kuning loh, Mbak Kuning. Erlin ini. kuning mungkin agak sedikit gelap. Ya. Saya selalu saranin pakai warna-warna yang rosy, jadi jangan pink ya, rosy ataupun warna-warna yang agak sedikit coklat. Mungkin terakota maksudnya Oh, ya. terakota Oke. ataupun warna-warna rose. Ya. Tapi rose-nya bukan rose pink ya, tapi rose yang agak gelap. Jadi merah-merah tua gitu loh. Rose gold. Ya, Asam betul. dong. Kok asik. Oke, tapi kalau untuk kulit yang putih seperti saya bisa gunakan warna-warna pink. Pink cerah, pink terang nggak masalah. Karena hasilnya juga akan memang lebih masuk ke kulit saya gitu. Oke, satu lagi sebelum kita closing. Di Oriflame itu kan konsultannya bukan hanya para ABG. Ada yang usia-usia kayak Mbak Erlin, ada juga usia-usia kayak aku, ada lagi usia di atas aku gitu kan. Kalau untuk tips dari Robin sendiri, misalkan kalau untuk usia di atas aku, mereka udah malas pakai eyeshadow, nggak mau kelihatan ribet-ribet banget. Tips apa? Apakah dia harus menggunakan blush on warna pink kah biar kelihatan lebih fresh, atau pakai lipstick yang agak lebih cenderung merah kah, atau gimana? Untuk mereka yang usianya sudah di atas 45 tahun misalkan. Oke. Mungkin kalau sudah malas menggunakan eyeshadow yang ngedreng, gunakan warna pensil aja, pensil eyeliner. Jadi pensil eyeliner itu gunakan warna yang agak sedikit pekat, otomatis mata pasti akan lebih terbuka ya, itu pasti. Kedua, kalau untuk lipstick juga bisa kita main di warna lipstick, karena lipstick yang warna nude, pink ataupun merah itu akan menghadirkan suasana yang berbeda. Oke. Jadi sesuai dengan kebutuhan juga sebenarnya ya. Kalau untuk sehari-hari pink atau nude. Kalau misalnya acara-acara apa, bisa gunakan warna yang merah jreng gitu. Oke. Oriflamers, waktu kita sudah habis. Saya yakin masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Anda semua tentang bagaimana sih produk Doan itu bisa membuat Mbak Erlin tampil seperti model dalam katalog misalkan ya. Nah, kita masih akan berbicara tentang produk-produk Doan di webinar yang akan datang di bulan depan, di bulan November. Tapi kalau misalkan Oriflamers tidak sempat melihat video kita malam hari ini, nanti akan kita upload di YouTube dan Anda bisa melihat semua kegiatan kita malam hari ini. Jadi saya, Mas Robin dan Mbak Erlin yang cantik di sini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda untuk mengikuti webinar Doan, dan pastikan Anda hadir di acara webinar yang akan datang. Selamat malam dan sukses selalu untuk Anda. Selamat Dadah. malam. Dah.